Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2274 Melintasi Reinkarnasi. Dunia pilar ajaib gelap dan sunyi, hanya kabut hitam yang mengamuk, dan roh jahat berguling-guling, seperti kuburan Jeoyu, tempat jiwa para dewa dimakamkan. Mata Ye Chen kacau, tanpa kebahagiaan atau kekhawatiran. Dia seperti dewa perang, berdiri di sungai panjang waktu telah ditentukan untuknya, alam semesta ditumbangkan untuknya, dan satu pandangan dapat membalikkan kekacauan zaman. Pada saat ini, dia bukan Kaisar Great Chu, tetapi kehidupan pertama Ye Chen, yang telah melewati 8 reinkarnasi besar, dan memasuki tubuh suci Master Ye Chen, yang merupakan perpaduan lintas reinkarnasi. Di sisi berlawanan, sisa jiwa Kaisar Surga tampak menjulang. Dia seperti Dewa Iblis, berdiri di ujung kekacauan, di atas segalanya, dan juga mata kekacauan, membingungkan Yin dan Yang, dan melakukan semua kehancuran. Namanya Motian, yang artinya Kaisar Motian, tapi dia hanyalah sisa jiwa, bukan Kaisar Surga yang sebenarnya. Keduanya saling berhadapan jauh, satu adalah kehidupan pertama Ye Chen, yang lain adalah sisa jiwa Kaisar Motian, tidak ada yang berada di puncak, tetapi keduanya memiliki kekuatan seorang kaisar, dan sulit bagi orang awam untuk melihatnya. Hingga, tidak ada yang salah dengan sebuah kata, dan itu menyembunyikan rahasia abadi. Di zaman kuno tertentu, ada pertempuran antara Kaisar Surga dan Kaisar Iblis Surgawi. Setelah sekian lama, mereka ingin melanjutkan penaklukan masa lalu di dunia yang gelap ini. Aku benar-benar meremehkanmu, kamu benar-benar menjadi reinkarnasi. Jiwa sisa Mo Tiandi tersenyum. Mengapa kamu pernah menatapku begitu tinggi? Ye Chen berkata dengan tenang, kata-katanya masih sangat sederhana, membawa jejak perubahan, membawa jejak suara serak, acuh tak acuh tanpa emosi. Namun, hanya kata-kata biasa yang membuat wajah Mo Tiandi terlihat lebih ganas, tetapi karena ini, dia pernah mendengarnya sekali 1000 tahun yang lalu. Sekarang, mendengarnya lagi, dia tanpa sadar mengingat hal-hal lama. Kaisar langitnya yang agung di wilayah Iblis Surgawi dikalahkan dalam kekacauan di tangan seorang kaisar kecil, dan selama bertahun-tahun tanpa henti, dia bertahan di pilar Optimus. Keagungan dari Kaisar Langit telah pergi, tidak ada deposit. Aku akan membunuhmu, Mo Tiandi berteriak dengan keras, melangkah maju dengan satu langkah, melompati sungai panjang waktu, telapak tangannya berevolusi menjadi ribuan cara, dan mengambil gambar dunia iblis yang kacau. Segala sesuatu di dunia berkembang biak, tetapi memantulkan cahaya kiamat, dan runtuh inci demi inci, membawa hukum kehancuran, membalikkan alam semesta. Kamu tidak bisa melakukannya saat itu, dan kamu masih tidak bisa melakukannya hari ini. Ekspresi Ye Chen tenang, dan dia juga mengembangkan cara keabadian Kaisar, dan dengan kekuatan reinkarnasi, dia memadatkan galaksi yang cerah. Bima sakti seperti celah antara hidup dan mati, memisahkan langit dan bumi. Apa yang disebut Chaos Demon Realm menjadi sangat rapuh di depannya, dan dengan mudah terbelah, dan semua gambar dari semua yang ada di dalamnya jatuh ke Bima sakti dan diselesaikan dengan reinkarnasi. Menghancurkan. Mo Tiandi melangkah ke puncak ketiadaan, dan merentangkan kelima jarinya. Di antara telapak tangan dan jarinya, ukiran karakter segel kaisar terukir. Dengan satu telapak tangan menutupi langit, dia menekan udara, dan kemanapun dia pergi, dia pingsan inci demi inci. Ye Chen mengangkat tangannya, dan menusuk telapak tangan Zetian hanya dengan satu jari. Segel. Kaisar Langit Iblis dengan dingin berteriak, dan memanggil 99 pilar tembaga hitam pekat, yang menembus langit dan bumi. Mereka diukir dengan pola sihir, yang terlibat oleh hukum jalan Kaisar, dan dikumpulkan menjadi surga iblis yang besar arai, yang menjebak Ye Chen. Kekuatan sihir dari tarian kekacauan, menghancurkan tubuh asli dari roh primordial. Ye Chen sedang berjalan di halaman, mengabaikan larangan, menginjak hukum Kaisar Motian dengan setiap langkah, dan berjalan keluar dengan mudah, dia melemparkan tangan prasasti dan menjatuhkan Kaisar Motian. Telapak tangan ini bisa dikatakan mendominasi, dan darah serta tulang Kaisar Motian diterbangkan. Jiwa sisa Kaisar Surga bahkan lebih ganas, di belakangnya, ada cahaya iblis yang kacau terbang menjauh, berubah menjadi raksasa-raksasa, sebesar mengangkat langit, dengan pedang di satu tangan dan tombak di tangan lainnya.
Gumpalan energi iblis yang jatuh semuanya menyatu dengan kekuatan penghancur dunia, dan dapat menghancurkan Kaisar Semu Puncak dalam sekejap. Namun, Ye Chen tidak melihat patung Dewa Bidat, tetapi melihat langit berbintang yang luas di atas kepalanya, dan bintang-bintang semuanya menyilaukan, dan bintang-bintang adalah manifestasi jalannya, semuanya runtuh, larut menjadi ketiadaan. Golem sesat Kaisar Mo Tian tidak bisa lepas dari kepunahan, dan terhapus menjadi abu di bawah cahaya bintang. Lihatlah Mo Tiandi lagi, dia telah kembali ke kekacauan, berubah menjadi seringai menutupi langit, terdistorsi, terkadang menyeringai, terkadang ganas, terkadang tenang. Itu harus menjadi Taoisme pada tingkat Kaisar Surgawi. Hanya dengan satu suapan, Ye Chen ditelan ke dalam Jiuyu. Cara Kaisar, satu pikiran adalah abadi. Segera setelah mendengar kata-kata lemah Ye Chen, seluruh dunia pilar sihir menjadi diam, dan bahkan seringai yang terdistorsi membeku sesaat. Setelah ditelan, dia berjalan keluar dari Jiuyu lagi, melawan cahaya kekacauan, dan melepas penutupnya wajah hantu memaksa Demon Emperor keluar. Kaisar Mo Tian melangkah mundur, dan dengan setiap langkah dia mundur, dia menginjak sebidang langit dan bumi, matanya tidak bisa menyembunyikan keheranannya, dan dari keabadian pemikiran ini, dia mencium hukum yang mengerikan. Dan hukum semacam ini, Zhong Mo Tiandi sendiri, tidak pernah menyadarinya. Ledakan. Sebelum dia bisa tenang, Ye Chen telah menginjak hukum kehancuran dan membunuhnya telapak tangannya biasa saja, tapi itu mencairkan kekacauan dan mengukir kekuatan 9 samsara besar, yang bisa disebut menghancurkan dunia. Engah. Kaisar Mo Tian berdarah, tubuh iblis meledak, dan dia terbang melintasi kehampaan sejauh 80.000 mil. 80.000 mil jauhnya, dia membekukan tubuhnya, menginjak kehampaan, dan bahkan tidak bisa bernapas. Ye Chen datang dalam sekejap, dan masih memberikan telapak tangan yang rata. Engah. 80.000 li lainnya, darah sifat iblis terciprat ke seluruh dunia yang gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, adegan itu cukup menantang surga, dengan poni dan poni tak berujung, seperti lonceng kematian, mengetuk Kaisar Iblis, lambat dan berirama, dia bahkan tidak berdiri diam ketika seringai Ye Chen pecah. 80.000 mil satu demi satu. Ah! Kaisar Mo Tian meraung, murid-muridnya yang kacau menyemprotkan cahaya kekacauan, dan organ dalamnya hancur karena amarah. Jiwa sisa Kaisar Surga Iblis yang agung tidak berdaya untuk melawan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya terus melambaikan tangannya. Satu telapak tangan lebih biasa dari satu telapak tangan, tetapi kekuatannya lebih mendominasi daripada satu telapak tangan. Setiap kali Mo Tiandi membentuk kembali tubuh iblisnya, dia terpesona olehnya. Melawan Kaisar Mo Tian sampai akhir tahun sudah berakhir. Bukan karena sisa jiwa Kaisar Mo Tian terlalu lemah, tapi dia terlalu kuat. Keabadian yang lalu, Kaisar Mo Tian yang sempurna bukanlah tandingannya, apalagi sisa jiwa. Jadi bagaimana jika itu melampaui 10.000 cara, bagaimana jika itu sebanding dengan Kaisar Agung? Saya juga seorang kaisar yang telah bergabung dengan 9 samsara besar, dan kaisar yang bebas dari kejahatan akan datang sendiri, dan hal yang sama akan dihancurkan, hanya satu jiwa yang tersisa, yang akan memberi Anda keyakinan. Ini adalah kehidupan pertama Ye Chen. Di era kuno tertentu, dia melewati jalan kaisar untuk menaklukkan, dan di dalam tubuh kaisar, dia membantai seorang kaisar surgawi di langit. Hari ini dalam keabadian, dia menemukan reinkarnasi, dan dia masih kuat di dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dunia gelap pilar ajaib, suara gemuruh terus berlanjut. Melihat dari luar, pilar Optimus berdengung dan bergetar, dan retakan sudah muncul di banyak tempat, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, hanya tahu bahwa domain spiritual sedang dalam kekacauan, semua domain terpengaruh, domain yang rapuh runtuh satu demi satu, dan langit berbintang di surga juga bersenandung, bintang-bintang, tanpa adanya di bawah tanda, satu demi satu diledakkan. Para biksu yang berkumpul dari seluruh penjuru langit melihat ke atas lagi, merasakan hati mereka bergetar. Pada saat ini, bahkan Kaisar Semu Puncak tidak dapat menghentikan hatinya untuk gemetar, menatap kosong pada kehampaan, hanya merasa bahwa ada dua dewa yang bertarung, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran. Perasaan ini sangat akrab, gumam Tian Jiu, darah pertempuran di tubuhnya mendidih, dan Jenderal Chang Mu tampak hidup kembali, darahnya melonjak. Gerakan ini terlalu keras, Kui Niu Huang mengerutkan kening. Apakah Kaisar akan menaklukkan? Moon Emperor bergumam pada dirinya sendiri, merasakan jantung berdebar. Langit sedang bersiap untuk pertempuran, dan orang-orang biasa berkumpul bersama, tetapi mereka masih melihat ke atas. Dunia masih tidak tahu dari mana ledakan itu berasal,
area manapun memungkinkan, dan mereka tidak tahu di mana penyerbu akan menyerang. Penggarap surga bingung, dan suku prasejarah juga bingung. Semua suku prasejarah telah mengumpulkan tentara kaisar ekstrim untuk mengintip mereka dengan metode abadi kuno. Sayang sekali dia tidak melihat apa-apa, dan bahkan mengambil semua senjata kekaisaran, bersenandung dan gemetar. Engah. Di dunia pilar ajaib, Kaisar Motian diledakkan lagi. Pada saat ini, dia sangat sengsara, dia telah dipukuli oleh Ye Chen sampai ke ujung waktu, tubuh iblis telah diledakkan lebih dari sekali, dan dia telah menghilang. Untuk pertama kalinya, Ye Chen berhenti. Gengsi Kaisar Dao tertingginya sedikit tidak stabil, atau dengan kata lain, ada masalah dengan reinkarnasi, dan sejak saat dia melewati reinkarnasi dan menaklukkan, dia telah menyentuh tabu tertinggi. Pada saat ini, serangan balik telah tiba, dan ada kekuatan misterius dalam kegelapan yang memaksanya untuk mati, dan kekuatan tempur dari cara Kaisar juga anjlok, jatuh ke puncaknya. Perhentiannya memberi Mo Tiandi kesempatan untuk bernapas. Di akhir tahun, dia mengertakkan gigi dan membentuk kembali tubuh iblisnya. Kekuatan bertarung Ye Chen anjlok, tetapi kekuatannya meningkat, dan ada pola sihir Kaisar Langit di antara alisnya, yang tampaknya penuh dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, yang terus diberikan kepadanya. Ye Chen sedikit mengernyit, dan melihat misteri itu sekilas. Keadaan sisa jiwa Kaisar Motian sangat mirip dengannya, dia telah melewati reinkarnasi, sementara sisa jiwa Kaisar Motian telah melewati hidup dan mati, memulihkan kekuatan sihir Kaisar Motian sendiri. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Mo Tiandi tersenyum sisa, dengan ekspresi nyaman, dengan rakus mencium energi sihir, kekuatan sihir dewa ditransmisikan kepadanya melalui hidup dan mati. Tampaknya pada saat ini, dia bukanlah jiwa yang tersisa, tetapi dewa. Satu pasang surut, paksaannya telah membuat Ye Chen kewalahan. Mengenai hal ini, ekspresi Ye Chen tidak banyak berfluktuasi, dengan kekuatan reinkarnasi, dia menekan reaksi reinkarnasi, dan kekuatan kekaisarannya, yang masih anjlok, distabilkan dengan kuat. Saya akan membunuhmu. Kaisar Motian menyeringai ganas, dan datang dari langit, menyia-nyiakan aliran kekuatan magis, mengumpulkan senjata ilahi Kaisar Langit, yang merupakan pedang ajaib, diubah oleh cara kekaisaran Kaisar Motian, membawa kekuatan penghancur, dipisahkan oleh ketiadaan yang luas, menebas Ye Chen. Ye Chen mempraktikkan Taoisme, menggabungkan Tao Ye Chen dengan caranya sendiri, dan mengembangkan tripod besar, yang menyerupai tripod yang kacau, tetapi lebih misterius daripada tripod yang kacau. Menjadi satu adalah jalan dunia. Paong. Prajurit ilahi dari Kaisar Surgawi bertabrakan dengan kuali besar, dan lingkaran kepunahan menyebar tanpa batas, menghancurkan alam semesta. Retakan. Suara logam retak cukup tajam. Senjata ilahi Kaisar Langit meledak, dan Dao Kaisar Langit kembali ke langit dan bumi. Kuali berevolusi Ye Chen juga hancur, dan Dao Kaisar kembali ke reinkarnasi. Dalam pertempuran antara Dao dan Dao, keduanya terbagi rata, dan mereka berdua terkejut mundur setengah langkah. Membunuh. Kaisar Motian mendesis, membuka miriat Dao Demon Soil, dan ingin membantai Ye Chen. Ye Chen terdiam, tetapi dia juga membuka dharmanya, menggunakan visi dunia yang kacau untuk melawan segudang tanah iblis. Ledakan. Dengan keras, perang dimulai lagi. Keduanya seperti dewa iblis, seperti dewa perang. Yang satu merentang reinkarnasi, yang lain merentang hidup dan mati, melanjutkan pertempuran keabadian, itu adalah penaklukan Kaisar, dan pertarungan akan meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Episode 2275. Jangan terlalu optimis. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh, getarannya bahkan lebih besar, dan semua langit di 10.000 wilayah bergetar. Melihat gambar alam spiritual, Kaisar dunia bawah dan Di Huang saling memandang, seolah-olah mereka telah menemukan jawaban yang mereka inginkan dari mata satu sama lain, dan mereka tahu petunjuknya tanpa melihat. Bukan Ye Chen yang bertarung, itu adalah kehidupan pertama Ye Chen yang bertarung. Sangat disayangkan sulit untuk melihat melalui pilar sihir bahkan dengan mata dua makhluk tertinggi. Jika seseorang berada di alam spiritual, dia dapat melihat dengan jelas, tetapi di dunia bawah, ada hukum dunia bawah, jadi dia tidak bisa menyaksikannya dengan matanya sendiri. Untuk mereka berdua, itu harus disayangkan. Aku sangat percaya pada orang itu. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku tidak perlu kembali ke surga. Di Huang tertawa. Jangan terlalu optimis. Kaisar dunia bawah berkata dengan santai, melalui reinkarnasi, bahkan kaisar tertinggi pun tidak akan bisa lepas dari luasnya langit dan bumi, dan serangan baliknya akan menghancurkan. Maksudmu, dia akan mati. Dia sudah lama meninggal. Dengan beberapa kata dialog sederhana,
kedua makhluk tertinggi itu terdiam, menatap Ling Yu. Menatap dunia yang redup dengan hati-hati, ada sinar cahaya peri berwarna-warni datang dari langit, itu adalah pedang peri berwarna-warni, terbang ke pilar Optimus. Itu benar, pedang eksekusi abadi datang, menyebabkan alis kedua makhluk tertinggi itu berkerut. Terutama Kaisar Dunia Bawah, yang tahu lebih banyak rahasia. Pedang abadi giok adalah jenis yang berbeda, dan masih kuat. Pedang abadi giok pada puncaknya dapat membunuh Kaisar dalam hitungan detik. Pasti tidak baik jika itu terjadi. Datang saat ini. Seperti yang dia duga, pedang Zuxian terbang ke pilar sihir dan langsung menuju Kaisar Motian. Melihat bahwa itu adalah pedang eksekusi abadi, sisa jiwa Kaisar Motian sangat gembira. Di sisi berlawanan, Ye Chen menginjak ketiadaan dan berjalan selangkah demi selangkah, mengabaikan sisa jiwa Kaisar Motian dan hanya melihat pedang eksekusi abadi, matanya yang kacau bersinar dengan cahaya dingin dari jalan Kaisar. Pedang berada di luar jangkauan bahkan Kaisar Agung. Namun, pedang Zuxian tidak terkalahkan, ada eksistensi yang menyaingi dia, dan peringkatnya saat ini kurang dari 1/10.000 puncak, dan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat tangannya dan melihat ke satu sisi. Kemudian, saya melihat cahaya surgawi datang dari benua Netherworld, melintasi langit berbintang yang luas dan perubahan kehidupan. Pedang Kaisar bela diri abadi. Kaisar kera kecil mengangkat kepalanya. Tidak salah lagi, senjata kelahiran Kaisar Zun. Jika pedang Kaisar terganggu, pasti ada langit dan bumi, kata Changlong Huang segera. Di bawah perhatian semua orang, pedang Kaisar Xianwu benar-benar mengabaikan penghalang domain, menerobos ketiadaan, dan juga menerobos formasi Kaisar Langit, dan langsung menuju alam spiritual, dan langsung menuju pilar setan langit. Mekar cahaya peri paling terang. Di wilayah spiritual, mari kita hancurkan bersama. Teriak Qin Yu Huang, memobilisasi tentara kekaisaran dari klan. Tidak perlu baginya untuk mengatakan bahwa semua senjata kaisar ekstrim dari surga melesat ke langit pada saat yang sama, secara kolektif menghidupkan kembali kekuatan ilahi kaisar, dan mengumpulkan cahaya peri yang menyilaukan, merobek formasi kaisar surgawi yang menghalangi. Yang abadi dalam satu gerakan. Jalan ke surga diledakkan. Perang. Dewa Jenderal Tianjiu membunyikan sepatah kata, dan memegang kapak pembuka langit, dia adalah orang pertama yang memasuki alam spiritual. Perang. Barisan kuasi Kaisar Surga mengikuti dari belakang, satu demi satu. Perang. Para beku dari seluruh langit tidak ketinggalan, mereka berkumpul dari semua sisi langit berbintang dan akhirnya menemukan sumbernya, mereka bergegas ke medan perang spiritual berbondong-bondong, dan mereka semua mencium bau nafas iblis surgawi. Untuk setan, hanya segel tapi tidak membunuh. Melihat bala bantuan tiba, putra pesawat yang masih bertarung dengan Raja Dewa Keberuntungan tiba-tiba berteriak, ini bukan iblis surgawi yang sebenarnya, Anda tidak dapat membunuh secara acak. Mengambil waktu istirahat, dia pun melirik Optimus Pilar. Sebelumnya, dia tidak salah, tetapi pedang Kaisar Xianwu terbang masuk, dia pasti telah dipanggil oleh suatu jenis, dan bahkan menerobos formasi Kaisar Langit, yang mengejutkannya menjadi keadaan pikiran yang ketakutan. Ada juga pedang Zuxian, yang muncul entah dari mana. Sejak datang ke alam spiritual, ia masuk ke pilar sihir, yang membuatnya cukup penasaran. Bergerak, tetapi tidak ada nafas yang terungkap. Membunuh. Raja Dewa Keberuntungan menyerang, menghancurkan dunia dengan satu telapak tangan. Dalam keadaan kesurupan sesaat, Shiken menerima pukulan, dan tubuhnya hampir meledak. Untungnya, Tianjiu, Donghuang Taixin, Kaisar Bulan dan Roh Jahat bergabung untuk melawan, memaksa kembali Raja Dewa Keberuntungan, dan itu adalah pertarungan kelompok, 4 kaisar semu puncak, masing-masing dengan senjata kekaisaran, masing-masing dari mereka sangat ganas. Segel saja tapi jangan bunuh. Di sisi lain, Kaisar Langit Zundi telah menyerang orang-orang yang berubah menjadi iblis surgawi. Mereka semua memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dan mereka dapat mengatakan sendiri bahwa tidak ada dari mereka yang benar-benar iblis surgawi. Tidak terbayangkan untuk mati, itu semua berubah menjadi iblis. Langit begitu kuat sehingga mereka pernah menekan orang-orang yang mengubah iblis, satu persatu formasi penyegelan dipindahkan, dan mereka ditekan sepotong demi sepotong. Lari kemana? Tianzi, lari kemana? Di langit, Kaisar Kera Kecil, Qin Yu, Nandi dan lainnya, serta banyak talenta dari Dacu, telah mengepung orang lumpuh. Setan Jun, semua orang bisa mengenali bahwa orang ini adalah setan yang nyata, jadi apa yang kamu bicarakan, pukul dia sampai mati. Crimson Demon Lord Sengsara, dia bukan tandingan Tianzi, dan sekelompok binatang seperti itu akan berani bertarung lagi, dan melarikan diri ke pilar Optimus dengan tubuhnya yang berdarah. Namun, keinginan itu indah,
tetapi kenyataan itu tidak masuk akal. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi orang-orang kejam dari surga menolak untuk melakukannya. Dia tidak dapat melarikan diri lebih dari 100 kaki, tetapi dia dipotong oleh pedang Chen Yi. Sebelum dia mendarat, Mu yang melakukan serangan pedang lagi. Setelah itu, tidak ada yang terjadi padanya, langit penuh dengan figur, senjata sihir, dan seni rahasia, menghancurkan tubuh iblisnya dan menghancurkan roh primordialnya. Ah! Raja Iblis lumpuh melolong, penuh keengganan dan depresi, datang jauh-jauh dari alam iblis surgawi. Raja Iblis lumpuh yang bersamanya telah musnah, dan sekarang, dia juga tidak bisa lepas dari kematian. Jun, saya benar-benar sedih mati. Sebelum pergi ke jalan Huang Quan, dia melirik pilar Optimus. Ini sangat tidak ilmiah. Jiwa yang tersisa di tingkat Kaisar Surgawi bahkan tidak bisa mengalahkan orang bijak yang hebat. Situasi yang sangat bagus, mengapa berubah menjadi beruang seperti itu? Segel saja tapi jangan bunuh. Setelah menghancurkan Raja Iblis yang lumpuh, sekelompok talenta dari semua surga bergegas menuju pria yang mengubah iblis itu dengan berteriak, mengatakan bahwa mereka hanya akan menyegel tetapi tidak membunuh, tetapi mereka kejam dalam serangan mereka. Anda, bukan berarti Anda tidak akan mengalahkan Anda jarang jika Anda datang ke alam roh sekali, Anda harus menemukan seseorang untuk melampiaskan amarah Anda. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, alam spiritual menjadi semakin kacau. Gunung-gunung runtuh satu demi satu. Meskipun orang-orang yang berubah menjadi iblis surgawi tertinggal, mereka tidak takut. Tentu saja, dalam menghadapi penindasan absolut terhadap kekuatan tempur, mereka tidak bisa lepas dari larangan. Selama periode ini, termasuk God King Good Fortune, dia tidak melarikan diri kali ini, dan dia masih sangat ganas. Dia memilih kelompok besar, tetapi dia jujur. Ketika dia memukulnya, dia memiliki 20 artefak kaisar dan menyegel seluruh dunia. Dia tertegun oleh sekelompok kaisar semu puncak, yang dilarang bergerak. Mengingat kekuatan tempurnya, banyak orang tua sangat sadar, satu demi satu restu segel. Tidak bertiup, ada puluhan ribu segel yang diberkati pada dewa keberuntungan raja. Itu saja, jangan khawatir, 9 kaisar itu luar biasa, dan mereka akan menghancurkan mereka sampai mati. Setelah dia disegel, pertempuran di alam spiritual akan berakhir untuk sementara. Adapun orang-orang yang berubah menjadi setan surga, mereka semua tertegun dan disegel menjadi senjata ajaib. Melihat mereka, terlalu banyak orang dengan ekspresi bingung, bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang berubah menjadi iblis surgawi dan saling membunuh. Lebih banyak orang melihat ke langit di atas, dan ada gemuruh konstan di kehampaan. Itu adalah tubuh suci wanita dan suci, kata Shiken melalui transmisi suara, dan hanya beberapa orang yang dapat mengirimkan suara. Sebagian besar kuasa kaisar terkejut ketika mereka mendengarnya, perempuan. Tubuh suci. Para tetua di Yaochi mengetahuinya, tetapi mereka tidak menceritakan rahasianya kepada lebih banyak orang. Dong Huang Taixin dan yang lainnya juga mengetahuinya, tetapi mereka bertanya-tanya mengapa santo wanita itu berkelahi dengan santo itu. Bermusuhan. Shiken menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin mengucapkan kata-kata ini, karena itu terkait dengan kemuliaan silsilah Ekaristi. Siapa sangka bahwa tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng sebenarnya berasal dari sisi iblis. Dengan cara ini, jika dia tidak bermain trik, Ling Yu tidak akan berada dalam situasi yang begitu menyedihkan. Sejauh ini, dia masih tidak tahu mengapa tubuh suci wanita membantu iblis dewa dan manusia yang sebenarnya tidak memiliki darah iblis di tubuh mereka. Dia bingung, dan Kaisar Semu bahkan lebih bingung, masing-masing dengan tanda tanya di kepalanya. Cukup menakjubkan memiliki tubuh suci wanita di dunia, tetapi sebenarnya dari sisi iblis, yang menumbangkan pandangan hidup. Menekan keraguan mereka dengan paksa, semua kaisar semu menutup mata mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda akan membantu pertempuran orang yang hampir dinobatkan sebagai kaisar. Orang suci itu memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Selain itu adalah ruang jalur kaisar, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa menemukan pintu masuknya. Dibandingkan dengan yang suci, para biarawan surga lebih memperhatikan pilar Optimus, dan para biarawan surga mengelilingi pilar dari segala arah seperti air pasang. Setiap orang dengan mata tajam tahu bahwa itu adalah pilar Optimus yang rusak. Kalau tidak, mengapa hanya ada orang yang berubah menjadi iblis surgawi, tetapi bukan pasukan iblis surgawi yang sebenarnya? Ledakan, ledakan. Ketika para biksu dari seluruh dunia datang, pilar sihir masih berdengung, dan sering terdengar gemuruh. Sekilas orang bisa tahu bahwa ada pertempuran besar di dalam, dan gerakannya tidak kecil. Alasan mengapa semua alam bergetar sebelumnya mungkin karena pilar ajaib ini.
Pada saat ini, semakin dekat mereka dengan pilar ajaib, semakin gemetar hati orang-orang, sangat pasti bahwa keberadaan pilar ajaib itu benar-benar menakutkan. Lihat apa, ledakan. Kuini Uhuanglah yang menghidupkan kembali senjata kekaisaran. Boom adikmu. Putra pesawat batuk seteguk darah, Ye Chen ada di dalam. Ye Chen, Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya semua merasakan hati sanubari mereka tegang. Tolong. Tidak hanya mereka, tetapi juga kaisar semu hadir, semuanya membawa senjata kekaisaran. Namun, tepat saat mereka melangkah ke radius 10.000 zang dari pilar ajaib, pilar Optimus berdengung lagi, dan lingkaran cahaya gelap menyebar orang-orang di sekitarnya, apakah itu Chu Xuan, Chu Ling, atau kaisar semu lama, tanpa kecuali, semuanya tersingkir oleh keterkejutan. Bersenandung. Bersenandung. Pilar sihir berdengung lebih keras, lapisan lingkaran cahaya menyebar, dan ruang yang hancur retak inci demi inci di mana ia lewat, dan beberapa puncak gunung yang tersisa di sekitarnya juga rata dengan tanah. Lingkaran nirwana terlalu kuat, dan mereka yang kultivasinya lemah akan meledakkan tubuh fisiknya di tempat. Mundur. Seorang leluhur tua mendesis dan memerintahkan mereka yang belum sampai di rumah untuk mundur, dan jika beberapa lapis lingkaran cahaya datang, kerugiannya akan semakin besar, dan kekuatan senjata kaisar juga menopang tentara kaisar dan melindungi 4 arah. Matanya tertuju pada pilar ajaib, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, dia tidak bisa menghancurkannya, dia tidak bisa masuk dan dia tidak bisa masuk.